minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan pula orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ulasan ilmiah singkat. Ayat ini dapat dipandang sebagai refleksi ilmiah tentang bagaimana Allah menggunakan ciptaannya yang paling kecil untuk menunjukkan kebesarannya. Ini menantang pandangan duniawi yang hanya menganggap sesuatu yang besar dan kuat sebagai sumber kekuasaan. Ini juga menunjukkan bahwa kebenaran seringkali tidak tampak dari luar. Sesuatu yang dianggap remeh bisa jadi mengandung kebenaran yang mendalam, yang memerlukan kerendahan hati untuk memahaminya. Karena perbedaan antara respon antara orang beriman dan orang kafir adalah bukti ilmiah bahwa cara manusia menerima informasi dan kebenaran tergantung pada kondisi batin dan keimanan mereka. Renungan dari surat Al-Baqarah ayat 26 bahwa kita tidak usah malu menggunakan perumpamaan sekecil apapun seperti nyamuk untuk menjelaskan kebenarannya, walaupun kebenaran itu sulit dipahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'atam minat tayri faturhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhum najur summa da'huhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Sadaqallahul. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia, Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dan tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka,
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ulasan singkat mengisahkan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk memperlihatkan secara langsung cara menghidupkan orang mati, yang kemudian diwujudkan Allah dengan memerintahkan mengambil 4 burung, memotong, mencampur, dan menyebarkan di bukit, lalu memanggilnya agar kembali hidup dengan segera. Dan renungan yang saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 260, yaitu kita sebagai manusia harus yakin bahwa semua ciptaan Allah itu sempurna dan yakin akan suatu hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mustabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mustabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tidak kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ulasan ilmiah singkat bahwa Al-Quran terdiri dari 2 jenis ayat, yaitu muhtamat atau jelas maknanya, atau ayat-ayat yang jelas maknanya dan menjadi pokok atau induk dari Al-Quran, dan mustasyabihat, samar, ayat-ayat yang memiliki makna samar atau tidak jelas, memerlukan kajian yang lebih dalam. Renungan yang saya pahami dari Al-Imran ayat 7 adalah pentingnya menggunakan akal sehat dalam memahami Al-Quran, dalam membedakan ayat yang jelas dan samar.